Klimat ya. Berita klimat. Sandi klimat. Kemarin kita sudah sampai di seksi 0 dan seksi 1 ya. Seksi 0 ya. Kemudian di seksi 1 ya. Ya, seksi 0 ini kalau kita ulang lagi ya, ini adalah bulan, ini tahun. Bulannya itu adalah bulan datanya, kemudian tahun, kemudian kode stasiun, kemudian di seksi 1 ya. Jangan lupa ya bacaan klimatnya ini jangan ketinggalan. Sama satunya ini jangan ketinggalan. Kemudian ini adalah tekanan di mana, di permukaan laut ya. P0 ya. Mana ya P0 ya. P0. Permukaan laut ya bener ya. Oh, P0 di permukaan stasiun ya, salah ya, balik ya. Di station level ya, permukaan stasiun, kemudian di P yang tidak 0, itu adalah di permukaan laut. P0 yang di permukaan stasiun. Oke, berarti besar, nilainya lebih besar yang P4 kali ini. Kemudian, ya berarti ya ini adalah QFF dulu ya. Kemudian QFE ya. Jadi di permukaan stasiun dulu. Sorry, di QFE dulu baru QFF. Jadi di permukaan stasiun dulu, kemudian ini di permukaan laut. Kemudian ini adalah suhu rata-rata ya. Ini standar deviasi. Ini maksimum, kemudian minimum, rata-rata maksimum, rata-rata minimum. Kemudian ini adalah tekanan uap, rata-rata tekanan. Ini curah hujan bulanan ya. Jumlah curah hujan bulanan. Kemudian ini adalah quintile-nya ya. Jadi ada di bagian per 5 yang keberapa gitu. Jadi ada 30 tahun dibagi 5. Kemudian RN 1 mm dihitung setiap harinya dalam 1 bulan. Kemudian ini adalah lama penyinaran matahari, ini ada persentasenya ya. Persentase dalam dibulatkan sampai tidak punya koma lagi ya. Kemudian ini jumlah ya, ini jumlah. Kemudian ini adalah hari hilang ya. Hari hilang pada tekanan, kemudian pada suhu, kemudian suhu maksimum, suhu minimum. Kemudian hari hilang pada tekanan uap, kemudian hujan dan penyinaran ya. Khusus yang hari hilangnya pada suhu maksimum dan minimum, kalau di atas 10 hari maka tetap ditulis angka 9. Oke, kemudian sekarang kita di seksi 2 ya, belajar di seksi 2-nya. Seksi 3 nih udah. Seksi 2-nya mana ya? Ya, ini adalah di seksi 2 ya. Grup seksi 2 berarti depannya 222 ya. 222 atau seksi 2. Seksi 2 adalah
sebenarnya adalah apa namanya rata-rata bulanan, ya. Rata-rata bulanan pada bulan itu ya, selama periode tahun. Periode tahunnya tergantung nanti kapan. Kalau di buka Gmap dulu ya, kita lihat contoh berita kelimat lagi. Ada nggak di sini ya? Kita lihat minggu lalu aja. Minggu lalu tanggal berapa tuh? 20 berapa ya minggu lalu ya? 25. Saya lagi nyari yang minggu lalu. Gimana? Ya, kita mau lihat punya apa ya? Palembang aja ya. Ya, periodenya sudah ada periodenya. Oke, kita akan lihat punya stasiun meteorologi Palembang nih. Ya, Palembang ini. Di seksi 2 dia sudah punya nilai ya. Karena dia sudah lama gitu ya. Jadi pada seksi 2 itu ya, itu di awal-awal itu ada 0, YB, YB, YC, YC. YB, YB adalah years of beginning period dari normal yang dipakai atau rata-rata yang dipakai. Kemudian YC, YC, YC adalah tahun akhir dari normal yang dipakai. Kalau bisa dikecilin nggak ya? Nah, kalau di Palembang itu contohnya adalah 208110 ya. Jadi, kosong ini identifiernya. Oh, ini berarti dia yang jelasin tahunnya dulu ya. Dia berawal dari tahun 81 sampai tahun 2010 ya. Kalau kita lihat di sini awal periodenya adalah di tabel ya. Beginningnya 1981, berakhirnya di 2010. Itu ya, YB, YC, YC ya. Oke, itu nggak sulit ya. Kemudian 10 PO, 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 PO ya. Itu adalah normal daripada tekanan udara di permukaan stasiun atau KFA ya. Contohnya adalah
ya. Berarti dia normalnya itu selama tahun itu ya. Sepanjang periode itu pada bulan itu ya. Ini pada bulan apa nih? Sekarang aja deh. Pada yang lalu deh, bulan 10 ya. Bulan 10 itu pada bulan Oktober itu selama 81 sampai 2010 di rata-rata ya. Hasilnya adalah 1008,9 ya. Ya, di sini ada nih 2020 Oktober ya. Tekanan permukaan lautnya tekanan permukaan stasiunnya ya, P0 ini adalah 1008,9. Sama dengan yang di sini, 1008,9. Oke, nggak begitu sulit ya. Kemudian P4 kali berarti di sisi 2 tekanan muka laut ya. Berarti di sini adalah 1010,2 bulan Oktober. Jadi setiap bulan dibuat tabel gini ya. Ini bulan satunya nggak ada ya. Bulan satunya hilang ya. Nggak dilaporin, lupa kali dia. Bulan 10, bulan 9 ya, dia masing-masing punya nilai rata-rata yang berbeda ya. Artinya apa? Artinya dibuat rata-rata bulanan dalam periode 1981 sampai 2010 gitu. Oke, sama ya, 1010,2. Masih mudah ya. Seksi 0, 1, bagian 0, bagian 1, bagian 2 dari seksi 2. Kemudian pada bagian 3 ya, masih sama juga. Ini adalah T3 kali. Berarti dia normalnya temperatur rata-rata normal. 30 tahun pada bulan itu gitu. Kalau di sini ya, kita baca aja 30271,003 ya. Artinya di sini ini positif ya. Berarti rata-ratanya adalah 27,1 ya, rata-rata bulanan. Suhu bulanan, suhu harian setiap pada bulan Oktober selama 30 tahun gitu ya lengkapnya ya. Dan standar deviasinya adalah 0,03. 0,03. Sini ada ya. 27,1. Sorry, standar deviasinya adalah 0,3 ya. 0,3 standar deviasi. Kemudian berikutnya ya. Masih gampang itu ya. Ya, menghitung standar deviasinya jangan lupa ya. Jadi setelah dapat rata-rata bulanan ya, misalnya Oktober 81, Oktober 82, Oktober dan seterusnya sampai Oktober 2010, itulah yang dibuat standar deviasi gitu. Ya. Suhu Oktober 2000 sekali lagi Oktober 1981, Oktober 1982 sampai suhu Oktober 2010, itulah yang dibuat standar deviasi ya. Di ST ini. 40 TXTX SN TNTN ya. Ya ini adalah rata-rata suhu maksimum bulan Oktober selama 30 tahun. Ini minimum 30 tahun. Gitu aja ya. Jadi cuma mengganti dikit aja dengan yang di atasnya itu ya. Kalau yang di atas itu adalah rata-rata bulanan, ini adalah rata-rata bulan itu pada 30 tahun. Pada reference period ya. Jadi dia itu setiap bulannya akan sama terus ini sandi dua-duanya ini. Setiap tahunnya ya. Setiap bulan sih beda-beda nih. Ini bulan 12 sama bulan 02 beda juga. Tapi ini di setiap tahun selama masih pakai periode yang tabel ini, ya dipakai terus ya. Kecuali nanti berubah periodenya ini. Jadi misalnya 91 sampai 2020 gitu. Baru ini diganti gitu. Jadi seksi 2 ini sama setiap tahunnya sampai pada bulan yang sama, ya, setiap tahunnya itu sama isinya. Sampai periode acuannya diganti. Gitu ya. Gampangnya gitu aja. Ini juga sama ya. Rata-rata bulan tersebut selama 30 tahun periode. Rata-rata apa? Rata-rata tekanan uap air. Menghitungnya dari rata-rata suhu udara ya. Oke, kemudian yang agak beda ini ya. Ini adalah 6R1 4 kali dan NR 2 kali. R1 4 kali itu adalah normal total precipitation untuk bulan itu pada 30 tahun.
Jadi normalnya. Ya, rata-rata jumlah curah hujan bulanan pada bulan itu selama 30 tahun. Ya. Bedanya apa dengan yang di seksi 1? Dia nggak punya RD ya. RD-nya nggak ada. Hilang RD-nya. Kemudian NR 2 kali. Itu adalah rata-rata hari hujan selama 30 tahun. Atau dengan kata lain rata-rata hari dengan curah hujan lebih dari 1 mm. Ya. Hari dengan hujan lebih dari sama dengan 1 mm. Rata-ratanya ya. Jadi seksi 2 ini bicara rata-rata ya. Contoh. Ya, ini ada ya. 6 0 2 3 0 1 2. Artinya apa? Artinya dia normal curah hujannya adalah 230 mm pada bulan Oktober. Kemudian jumlah hari hujan normalnya adalah 12 hari hujan. ...230 dan 12. Ya, hari hujan itu pasti bulat ya. Kalau kalian bagi ada komanya dibulatkan aja ya. Hari kan masa berkoma nggak mungkin kan. Ya, ini ada bacanya ya. Dibulatkan. Ya. Oke, kemudian 7 S1 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 ya. Ini adalah normal dari jumlah penyinaran matahari pada bulan itu selama 30 tahun. Kalau kita baca di sini 7056 ya, berarti dia normalnya 56 jam pada bulan ini ya. 56 jam. Kalau kita lihat 56 jam ya. Normalnya ini ya, 56 jam. Gitu. Oke, kemudian 8, nah ini yang agak beda nih. 8 YP YP YT YT YTX YTX. Yang perlu diingat di sini ya. Ini di sini memang ada bedanya. Ini TX TX ya, bukan TN TN ya. Dari sananya udah begitu gitu. Dari sononya ya. Kalau yang di seksi 1 kan TXTN, ini TXTX ya. Aneh gitu ya. Ya emang gitu dari sononya emang. Tidak ada revisi ya. Jadi YP adalah jumlah tahun ya pada bulan itu yang datanya blank. Artinya adalah misalnya ini bulan Oktober. Nah, bulan Oktober berapa tahun yang datanya blank? Data apa? Data tekanan YP. Kemudian YT, jumlah tahun yang datanya pada bulan itu blank pada unsur suhu. YTX, jumlah tahun pada bulan itu yang datanya blank pada suhu maksimum. Gitu ya. Maksimum aja ya. Minimumnya kenapa nggak ada? Ya nggak ada, nggak tahu sandinya begitu dari sananya ya. Dari sananya itu. YE 9 YE sama ya. Yang tekanan uap airnya hilang ya. Kalau suhu hilang biasanya tekanan uap air hilang. Ya, suhunya hilang, tekanan uap air hilang ya. YR data hujan bulanannya hilang. Dan YS data penyinaran mataharinya hilang. Misal ada 1 tahun yang nggak ada bulan Oktobernya tadi. Dari 1981 sampai 2010. Pada suhu udara dan tekanan uap air. Kemudian hujannya juga hilang 2 bulan atau 2 tahun pada bulan Oktober. Kemudian YS-nya nggak ada yang hilang. Ya, berarti di sandi adalah 9010200. Kalau kita datanya bagus, harusnya dia tidak hilang. Di sini semua bulan tidak ada yang hilang ya. Nggak ada yang missing datanya. Ya ada semua, recordnya bagus berarti ya. Hilang 1 bulan bisa aja ya. Terjadi misalnya datanya ya hilang raib ya. Nggak tahu kemana gitu.
kebakar apa gimana, stasiunnya apa gimana gitu, kecurian gitu. Dan nggak ada recordnya. Oke, tapi sulit, simpel tapi sulit, karena harus menghitung. Kalian harus menghitung. Ya, karena kalian harus menghitung, jadi sulit. Ya. Kemudian di seksi 3, ya, seksi 3 dan seksi 4 ini tidak sulit. Ya, seksi 3 adalah jumlah hari pada bulan yang melebihi threshold tertentu ya. Contoh, ya. 0, T25, T25, T30, T30. Artinya apa? Artinya jumlah hari pada bulan itu dengan suhu, ya, with maksimum air temperature, ya berarti dengan suhu maksimum sama atau lebih dari 25 derajat pada T25, T30 melebihi 30 derajat. Gitu ya. Ya, jadi ini sekali lagi ya. Ini seksi 3 ya. Jumlah hari pada bulan itu ya, berarti tidak normal lagi ya. Ini udah masuk ke bulan lagi. Dengan suhu maksimum temperatur, dilihat suhu maksimumnya, bukan rata-rata ya. Suhu maksimum per harinya itu dilihat yang melebihi 25, yang lebih dari sama dengan 25, T25, atau lebih sama dengan 30, T30. Misalnya ada yang lebih dari 25, Indonesia kan banyak banget ya. Sepanjang hari bisa gitu dia. Sepanjang hari dalam satu bulan. Kita lihat aja nih. 333, 0, 31, 31. Ya. Artinya tiap hari pada bulan Oktober itu suhunya lebih dari 25, suhu maksimum, dan lebih dari 30. Ya iyalah ya. Di Indonesia ya. Ini 31, 31. Artinya tiap harinya itu suhu maksimumnya lebih dari 25 dan lebih dari sama dengan 30. Pasti itu. Kalau di kota besar. Palembang ya, Jakarta. Ya enggak, mungkin di puncak mungkin enggak. Enggak 31 gitu. Oke. Saya rasa enggak ada masalah. Gampang. Kecuali kalian nggak bisa ngertiin bahasa Inggris, ini bingung. Kemudian T35, T35, T40, T40. Nah, ini bisa aja bisa enggak nih. Ini panas banget. Jumlah hari dengan suhu maksimum lebih dari 35 derajat, lebih dari sama dengan 35 derajat ya. Lebih dari sama dengan ya. Atau lebih dari sama dengan 40 derajat. Kita lihat di Palembang ini gimana. Nggak ada ya. Jadi dia tidak ada yang lebih dari sama dengan 35 dan lebih dari sama dengan 40. Tapi pada bulan Agustus ada nih 2 hari nih. Lebih dari 35 derajat ya, suhu maksimum hariannya. Gitu ya. Gitu aja. Bacanya gampang. Nah, kemudian ada lagi ya. Di bagian 2 ya. Jumlah hari ya, dengan minimum atau maksimum air temperatur kurang dari 0 derajat. Ini mesti nggak ada di Indonesia. Ajaib. Di Dieng aja kayaknya nggak sampai minus. Mesti dia 0,0 ya, sepanjang tahun 0,0. Di Dieng aja nggak minus. Kalau yang N ini dengan suhu minimum kurang dari 0. Kalau yang TX ini pasti 0 nih dia. Pasti isinya nggak ada. Suhu maksimum kurang dari 0 mah. Luar biasa itu. Dingin banget. Nggak ada ini. Yang ini bisa jadi ada pada daerah tertentu kayak Ruteng itu mungkin suhu minimumnya kurang dari 0. Oke, kemudian bagian 3. R01, R01, R05, R05. Jumlah hari pada bulan dengan precipitation lebih dari sama dengan 1 mm. R01, R05, 5 mm. Ya, diikutkan ya. Berarti di sini 301, 3 kemudian 01 ya. Ini gimana sih nih? Bentar. Ya. Ngaco nih dia. Ya, ini salah ketik ini nih. Ngaco dia. Salah ketik. Pakai bulan ini aja. Ini kelebihan angka 1 nih. Nggak tahu yang mana yang lebih, saya juga nggak tahu nih.
Pada bulan ini aja September 3/10/08, artinya ada 10 hari yang lebih dari sama dengan 1 mm, kemudian ada 8 hari yang lebih dari sama dengan 5 mm. Lebih dari 5 mm ini angka yang bagian pertama ini nggak mungkin lebih kecil daripada angka bagian kedua. Karena kalau lebih dari sama dengan 5 pasti lebih dari sama dengan 1 kan. Nah, ini jadi ngitungnya begitu ya logiknya ya. Lebih dari sama dengan 5 pasti lebih dari sama dengan 1. Berarti ini angka yang di sini lebih besar daripada angka yang di sini. Selalu. Atau sama dengan sama itu misalnya semuanya lebih dari 5. Ya berarti di sini 10, di sini 10 gitu. Enggak susah juga ya. Sama yang keempat juga jumlah hari pada bulan yang presipitasinya lebih dari sama dengan 10 mm dan 50 mm sama. Ini berarti ada 2 yang lebih dari 10 mm tapi tidak ada yang lebih dari 50 mm. Ini berarti ada 6 yang lebih dari 10 mm, lebih dari sama dengan 10, dan 3 yang lebih dari sama dengan 50 pada bulan Oktober 2020. Ya gitu, cuma ngitung gitu doang ya. Kemudian 5 lebih dari 100 sama lebih dari sama dengan 100 dan lebih dari sama dengan 150, enggak ada ya. Kita lihat di tahun ini ada enggak? Enggak ada ya. Mungkin Januari mungkin ya. Januarinya ada nih. Pada tahun lalu ada, Desember tahun lalu di Palembang nih. Ada 2 hari lebih dari sama dengan 100. 1 hari itu hujan, 24 jam. Tapi nggak ada yang lebih dari sama dengan 150. Oke ya. Berikutnya 6 S0, S0, S01, S01. Ini pasti nggak ada. Kenapa? Salju. Oh, nggak mungkin ada salju di Indonesia. Pasti isinya 6000000 gitu. Nggak ada ya. Kalau nggak ada ini biasanya ada yang dilapor, ada yang nggak dilapor. Nah, ini ada bacanya nih. If both values ya S00 dan S01 itu 0, ya, khusus yang ini, maka dihilangkan dari report ya. Berarti dia tidak termasuk ke dalam laporan. Makanya 6-nya hilang nih. 6-nya hilang. Ya di Indonesia nggak ada salju, logiknya gitu aja. Nggak perlu dilapor. Apalagi ini ya, nggak perlu juga dilapor. Shall be omitted. Ya. Jadi harus dihilangkan. Jadi di sini kenapa nggak ada bagian 6 dan 7 pada seksi 3 karena itu. Kemudian 8 F10, F10, F20, F20, F30, F30. Artinya adalah jumlah hari ya, dengan ya, apa namanya nih? Ntar dulu. Ini wind speed yang mana ya? Wind speed yang kayak rata-rata atau enggak ya? Sebentar. Itu rata-rata apa enggak ya? Saya agak lupa. Ya, itu adalah kecepatan angin maksimum ya. Ya, ntar ditambahin aja nih. Jadi bukan rata-rata ya, kecepatan angin maksimum. Jadi apabila hari itu ada kecepatan angin maksimumnya lebih dari 10 meter, lebih dari sama dengan 10, maka dihitung ke sini. Kemudian ini adalah lebih dari sama dengan 20, ini adalah lebih dari sama dengan 30. Kalau di sini kita lihat di data Palembang ini ada 8/11 ya, berarti ada 11 hari dengan kecepatan angin maksimum lebih dari 10, lebih dari sama dengan 10 knot. Lebih dari sama dengan 10 meter per second, sorry. Ini tinggal dikali 2 aja ya. Ya.
lebih dari sama dengan 20 knots ya, atau 10 meter per second. Kecepatan angin maksimumnya ya, maksimum. Nah, ini maksimum. Jumlah harinya yang dihitung ya. Kemudian yang ini lebih dari sama dengan 40, lebih dari sama dengan 60. Yang ini 60 kayaknya nggak ada nih. Ini siklon tropis. Ini aja udah kenceng banget. Mungkin di Alor ada ini. Itu di Kupang. Bagian 9 adalah jumlah hari ya, pada bulan itu ya, dengan visibility kurang dari 50 meter. Yang V1 V1 ya. Kurang dari ya, bukan kurang dari sama dengan ya. Kemudian yang V2 V2 kurang dari 100 meter. Kemudian yang V3 V3 kurang dari 1000 meter. Satuannya meter. Ya, ini kalau ada kabut asap baru kelihatan ya. Contoh, apakah ada di gantinya gimana nih ya? Saya mau ambil di Riau ya. Yang suka kabut asap di mana? Riau. Nggak ada ya. Pekanbaru, nah Pekanbaru. Pekanbaru. Namanya Pekanbaru. Ya, kita lihat aja. Di seksi 3 ini. Ada nih ya. 03 nih. Berarti ada 3 hari yang memiliki kejadian visibility kurang dari 1 kilo. Kurang dari 1, tapi nggak ada yang kurang dari 100 ya. Nah, nih ada nih, visibility kurang dari 1 kilo. Ada 3 hari ya. Ternyata di bulan 7 itu ada tuh yang kurang dari 100 ya. Sering kabut asap di sana ya. Gitu ya, memang begitu. Kemudian pada bulan November tahun lalu ada yang kurang dari 100 juga. Kurang dari 100 ini berarti kabut asap nih. Tebal kabutnya. Asapnya tebal. Saya rasa nggak ada yang sulit ya sampai sesi 3 ya. Berarti tugas kalian adalah mempelajari lagi sampai dengan seksi 3. Dan seksi 4 nanti, ya, seksi 4 nanti apa namanya, nggak terlalu sulit juga ya. Kita lanjutin aja dikit ya. Seksi 4. 4 itu adalah yang pertama adalah SN, TXD, TXD 3 kali IXIX. Ya, ini adalah hari dengan rata-rata temperatur harian tertinggi pada bulan itu. Dan tanggalnya tanggal berapa gitu. Ya, tanggalnya tanggal berapa. Ini misalnya di Riau ya. Ini adalah 292. Ya, berarti suhu paling tinggi hariannya di bulan itu adalah 29,2. 18. Number of days ya. Nah, kita lihat di sini. Mana ya? Tanggal 18. Ada nggak di sini? Aduh. Nah, extreme values ya. 292 pada tanggal 18. Oke, betul. Pada tanggal 18 ada. Artinya gitu ya. Ini tanggalnya ya. Tanggalnya ini. IXIX ini tanggalnya. Gimana kalau kejadiannya ada lebih dari sekali? Ya. Kalau ada lebih dari sekali dengan angka yang sama, artinya 292 terjadi 2 kali. Misalnya tanggal 18 dan tanggal 19. Ya, maka yang 18 itu ditambah dengan 50.
Jadi 68 gitu. Misalnya terjadi tanggal 12 misalnya. Dan tanggal 13. Jadi tanggal yang pertama 12 ditambah 50. Jadi 62 gitu. Suhu tertingginya ada 2 hari gitu. Gitu aja ya. Yang jangan sampai kelupaan. Berarti harus dipelajari lagi ya. Saya kalau bilang pelajari lagi benar-benar dipelajari ya. Nggak pelajari kalian nggak akan tahu tuh. Lupa pasti. Kemudian 10 TND 3 kali sama YN. Sama ini. Ini adalah hari dengan suhu minimum paling minim. Sorry. Hari dengan suhu rata-rata harian paling minim. Bukan minimum. Hari dengan suhu rata-rata harian paling minim. Ini tanggalnya. Oke, kita lihat aja ya. Kita lihat ini adalah 10255 ya. Berarti suhu rata-rata harian paling kecil adalah 25,501 tanggal 1. Betul berarti ya. Nggak sulit. Kalau kejadiannya ada 2 kali berarti ditambah 50 angkanya. Gitu ya. Oke, untuk sesi 4 ini biar nggak kebanyakan akan saya ulang di minggu depan ya. Tugas kalian adalah mempelajari dari seksi 2 dan seksi 3. Oke, itu aja ya. Ini ada 1 orang yang nggak masuk, siapa ya? 26 nih. Izin Pak, sepertinya tadi sudah masuk ke room, terus ini live lagi. Oke ya, nanti ini ya, diulang lagi di rumah. Kita akan ulang lagi di minggu depan dengan contohnya. Ntar contohnya saya